Tapi pertanyaanku kayak gini, ini kan sudah disusun, kalau kita lihat ya, ada kecerdasan seseorang yang menyusun rapi semuanya ini, sehingga Gubernur Jakarta juga akan lebih gampang untuk menang. Kita anggap seperti itu ya. Kita anggap kondisinya seperti itu kalau memang ada sosok orang yang cerdas di belakangnya untuk berpikir seperti itu ya. Supaya ada satu sosok orang nih yang gampang sekali untuk menang. Tapi kok tiba-tiba muncul nih MK ini? Kita ini sistem pemerintahan presidensil. Dalam sistem pemerintahan presidensil itu, presiden itu adalah primus inter pares, number one, nomor satu, orang nomor satu. Kenapa dibilang orang nomor satu? Memang iya, karena dia tidak hanya sebagai kepala pemerintahan. Kalau kepala pemerintahan itu kan ada yang namanya separation of powers, pembagian kekuasaan, eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, eksekutif itu kepala pemerintahan. Tapi dia juga adalah kepala negara, the head of state. Jadi dia juga kepala negara. Kalau di Inggris, kepala pemerintahnya Perdana Menteri, kepala negaranya Ratu. Tapi in one hand. Kalau misalnya nih Pak Ahok nih, kita majukan nih, peluang untuk menangnya bagaimana? Begini, kalau kita bicara gradasi peluangnya dulu ya, pasti peluang Anies lebih besar dibandingkan Ahok. Itu udah pasti ya. Nah berarti peluang Ahok itu akan lebih tough untuk menang head to head sama Ridwan Kamilnya. Jadi sebenarnya kelemahan Ahok itu adalah faktor sentimen. Pertama, orang itu barangkali punya kasus juga yang bisa disandra, ya kan? Tetapi pertanyaannya adalah belum tentu nurut lagi penegak hukumnya kan? Ya, kalau sekarang masih nurut. Oke, satu. Yang kedua, resources, financial resources misalnya. Nah, kalau bohirnya dia gimana? Kan tetap nurut. Nah, cuman memang tidak ada jaminan, siapa tahu yang baru ini pun balelo. Dia cari patron baru. Kok balu? Gara-gara ingin bahlil jadi balu. Jadi dia cari patron baru. Nah, inilah yang namanya konsep patron client kan di dalam politik. Saya cari patron yang baru dong, yang lagi berkuasa, ngapain patron yang lama? Ya, salah satu strategi politik untuk memecah belah partai, biar dia tidak kuat dan gampang dikuasai. Nah, taktik Jokowi adalah dia mencari ketua umum dari partai dari orang yang bermasalah. Ini kita frankly speaking ya. Mencari ketua umum dari orang yang bermasalah. Ketua umum partai itu. Sehingga gampang ditekan. Tidak mungkin orang itu bisa menguasai partai besar kalau tidak ada kekuatan finansial yang luar biasa. Nggak mungkin dia cuma biasa aja. Nah, karena itu orang-orang ini mudah sekali ditekan gitu.